4 insiden kontroversi di K-pop yang berakhir jadi salah paham. Di K-pop, penggemar bisa menjadi sangat kesal ketika sesuatu yang tidak sopan terjadi pada idola favorit mereka. Namun, terkadang insiden tersebut berakhir dengan kesalahpahaman. Berikut 4 insiden kontroversial di K-pop yang berakhir dengan kesalahpahaman. Yang pertama, pertunjukan encore SBS in Kigayo yang kontroversial dari Twice. Pada 14 Juni, Twice mengklaim kemenangan acara musik kelima mereka dengan judul lagu terbaru mereka More and More di SBS in Kigayo. Seperti biasanya, SBS kemudian memposting Encore Fancam, sebuah video rekaman pertunjukan encore pemenang secara online. Namun, tak lama kemudian, video tersebut memicu kontroversi ketika beberapa penggemar mengaku mendengar salah satu anggota staf SBS berbicara tentang Twice di akhir klip. Meskipun suara laki-laki jelas terdengar berbicara di akhir video, ada beberapa perbedaan pendapat tentang apa yang dia katakan. Tetapi rumor segera menyebar seperti api bahwa pria tersebut berkata, "Wow, mereka sangat buruk dalam menyanyi." Ketika penggemar meminta SBS untuk mengklarifikasi rumor dan meminta maaf, jaringan siaran menulis pernyataan resmi dan video yang menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Berikut adalah klarifikasi audio kontroversial. Terima kasih untuk semua orang yang menyukai SBS K-pop. Ada spekulasi bahwa anggota tim SBS K-pop kami mengkritik penampilan encore posisi pertama Twice hari ini. Jadi kami mengklarifikasi masalah tersebut. Intinya ini hanyalah kebetulan kecil. Tetapi kami ingin meminta maaf terlebih dahulu karena telah menimbulkan kesalahpahaman dengan memposting video tanpa membersihkan audionya. Pertama, untuk membuat mudah untuk memahami keadaan di mana audio yang dipermasalahkan dimasukkan ke dalam video, kami akan menjelaskan cara kerja pertunjukan langsung in Kigayo. Karena sifat dari siaran langsung, kami tidak dapat memprediksi bagian tepat kapan pertunjukan akan berakhir. Jadi kami menyisihkan banyak waktu untuk menampilkan encore posisi pertama. Karena pertunjukan encore tempat pertama juga merupakan waktu bagi para artis untuk berkomunikasi dengan penggemar mereka di atas panggung. Mereka dengan bebas menyanyikan lagu mereka di atas panggung di aula konser. Tapi dalam hal apa yang dilihat on air, kami tidak menayangkan pertunjukan penuh. Kami melanjutkan di tengah lagu untuk menayangkan pertinjau program berikutnya dan setelah itu iklan. Hasilnya, staf in Kigayo terus memantau apa yang ditayangkan di SBS melalui iklan yang mengikuti acara tersebut hingga layar judul dari program berikutnya. Oleh karena itu, bahkan setelah artis selesai tampil keluar dari panggung, kami tetap memutar audio on air pada sistem sehingga semua anggota staf mengetahui bahwa siaran langsung belum berakhir. Mereka yang telah menghadiri siaran publik pasti sering melihat bahwa sekitar 10 menit sebelum pertunjukan dimulai, kami mulai memutar audio dan video dari apa yang sedang ditayangkan. Sekarang, setelah kami menjelaskan situasi latar belakang, kami akan membahas audio yang kontroversial. Kata-kata itu tidak diucapkan oleh anggota staf, tetapi hanya audio dari iklan aplikasi belanja yang disiarkan setelah in Kigayo. Kata-kata yang menyebabkan kesalahpahaman sebenarnya adalah salinan komersial yang bertuliskan melengkapi citra intelektual saya. Segera setelah Twice turun dari panggung, kami mulai memutar audio dari iklan yang disiarkan di sistem studio kami. Dan itu adalah kebetulan bahwa pada waktu yang tepat ada salinan komersial yang diucapkan tanpa musik latar. Kami telah menjelaskannya melalui kata-kata, tetapi jika Anda menonton video yang kami unggah, itu akan menjadi lebih jelas. Kami pikir sangat wajar jika orang marah jika seseorang mengkritik penyanyi yang mereka cintai tanpa alasan. Kami memahami bahwa cinta semacam itulah yang menyebabkan kesalahpahaman ini, dan kami mohon maaf karena tidak cukup berhati-hati untuk mencegah kesalahpahaman semacam ini terjadi. Kami di tim SBS K-pop memiliki perasaan yang sama dengan Anda. Meskipun ini adalah kesalahpahaman, kami ingin meminta maaf kepada penggemar Twice yang pasti kesal dengan ini, kepada anggota Twice yang pasti memperhatikan perhatian penggemar mereka, dan kepada staf di agensi Twice. Yang kedua, komentar penggemar tentang Halsey 17. Jika Anda mengenal Halsey 17, ada satu hal yang tidak malu dia cintai, harimau. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memasukkan hewan favoritnya, baik itu dalam egyo atau fashionnya. Saat Halsey memamerkan beberapa egyo macannya selama video call, reaksi menyakitkan atas komentar penggemar tentang hal itu menimbulkan banyak kesalahan.
Sambil tersenyum ceria, Hoshi meringkuk seperti cakar harimau dengan cara menggemaskan yang akan meluluhkan hati siapapun. Melihat dia melakukannya, penggemar mengomentari apa yang mereka pikirkan tentang itu. Meskipun klip telah disatukan untuk hanya fokus pada Hoshi dan hanya tangkapannya yang dapat didengar dengan jelas, klip tersebut memberi semua gambaran tentang apa yang telah dilakukan. Tidak, itu tidak lucu. Saat senyuman Hoshi menghilang, dia memegangi dadanya seolah kesakitan. Bahkan setelah beberapa saat berlalu, senyuman Hoshi belum kembali. Dari cara tangannya meringkuk di dadanya dan anggukannya yang canggung, penggemar mengira dia tampak tidak nyaman. Setelah melihat betapa sakitnya Hoshi muncul, banyak fans menyuarakan keprihatinan dan kemarahan mereka karena seorang penggemar akan mengatakan sesuatu yang negatif yang akan mempengaruhi dengan cara itu. Karena semua komentar yang datang untuk membela Hoshi, penggemar tersebut ternyata adalah fansite dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang muncul di klip video tersebut. Keduanya dilaporkan sedang bercanda satu sama lain. Itulah sebabnya penggemar bercanda bahwa Egi Hoshi tidak lucu. Tetap saja itu menyoroti masalah yang muncul untuk banyak idola dan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang biasa. Meskipun sesuatu dapat dikatakan bercanda, hal itu tetap dapat melukai seseorang secara tidak sengaja atau membuat mereka tidak nyaman. Yang ketiga, sikap Nancy Momolin terhadap Blackpink. Selama episode Musikcore, Blackpink diumumkan sebagai pemenang, dan ketika mereka memberikan pidato penerimaan mereka, beberapa penggemar berpikir bahwa Nancy Momolin bersikap kasar kepada mereka. Alasan fans percaya ini adalah Nancy terlihat memelototi anggota Blackpink. Netizen telah mengkritik Nancy di masa lalu ketika dia tidak tersenyum selama pidato penerimaan Blackpink untuk Musikcore. Namun, Nancy terlihat tersenyum beberapa kali sepanjang pidatonya. Nancy juga telah menunjukkan cinta dan penghargaannya kepada Blackpink berkali-kali. Yang keempat, Hyuna terlalu melekat pada Dawn. Triple H adalah grup yang terdiri dari anggota Hyuna, Dawn, dan Hui Pentagon. Saat grup tersebut aktif, beberapa netizen mengira Hyuna terlalu dekat dengan para member terutama Dawn. Saya tidak berpikir anak laki-laki nyaman dengan ini. Saya tidak melihat itu. Saya melihat bahwa mereka merasa tertekan untuk tidak masalah dengan dia, tulis netizen. Namun, kemudian terungkap bahwa Hyuna dan Dawn sudah berkencan selama bertahun-tahun dan dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan skinship tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.